supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ketika bersaksi, bersaksilah dengan tulus, dengan antusiasme yang penuh kasih dalam kuasa Roh Kudus dan tidak dibuat-buat. Ya. Jadi sejatinya pengalaman Anda itulah yang Anda tuliskan. Itu maksudnya. Bersaksi dalam hidup yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tersenyum, mintalah Allah memberi Anda wajah yang gembira dan berseri-seri. Oke. Nah, ini model atau kertas yang harus Anda isi. Jadi sementara belajar ini, saudara ambil kertas. Kalau di buku pemuridan ada ini, ya, ada contoh formulirnya ini. Pertama, hidup saya sebelum menerima Kristus, ceritakan seperti yang dikasih tahu di atas tadi. Ya, bagaimana saya menerima Kristus, tulis di situ singkat saja. Lalu hidup saya setelah menerima Kristus, lalu ayat Alkitab yang sesuai. Nah, sekarang saya memberikan saudara contoh kesaksian saya sendiri. Nah, kesaksian keselamatan pribadi saya. Ini sebagai satu contoh. Hidup saya sebelum menerima Kristus, saya tuliskan seperti ini. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen walaupun sebelumnya kedua orang tua saya beragama Hindu. Namun mereka telah percaya dan menerima Kristus sebelum saya lahir. Jadi saya sudah lahir dalam keluarga yang Kristen. Saya biasa bangun pagi pukul 4 dan berdoa bersama kedua orang tua di gereja. Pada pagi hari, malam hari kami berdoa bersama di rumah. Setiap hari demikianlah kegiatan rohani yang saya lalui. Di gereja saya sudah ikut katekisasi dan kemudian dibaptis. Saya telah mengajar sekolah minggu dan juga mengajar paduan suara di pemuda. Saya merasa demikianlah saya menjadi Kristen. Saya merasa baik-baik saja dan saya agak sombong. Tidak suka berteman dengan mereka yang otaknya lamban dan ekonominya di bawah saya. Walaupun saya miskin juga, coba itu sombong. 2. Bagaimana saya menerima Kristus secara pribadi? Ini dia cara Tuhan menangkap saya. Pada waktu di universitas, saya tinggal bersama kakak, Pendeta Enos. Di sini saya menemukan satu buklet kecil, buku kecil berjudul Dilahirkan Kembali. Ada gambar anak ayam yang baru keluar dari cangkang telurnya. Dalam buku itu dijelaskan bahwa untuk menjadi anak-anak Allah, seseorang harus merespon kepada Allah secara pribadi. Tidak otomatis seseorang menjadi anak-anak Allah atau menjadi Kristen karena ia dilahirkan dari orang tua yang sudah Kristen, dijelaskan dalam buku itu. Ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 1-20 ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 bagaimana manusia bisa dilahirkan oleh Roh Allah menjadi anak-anak Allah. Itu tertarik saya. Wahyu 3:20 menjelaskan tentang Yesus yang sedang mengetok di pintu hatiku untuk meminta izin masuk. Sampai saya mengizinkannya masuk, barulah dia masuk. Itu mengagetkan saya. Jadi dia akan terus mengetok di situ. Jadi semua ayat-ayat ini menyadarkan saya bahwa selama ini saya belum pernah membuka pintu hati saya untuk Yesus masuk. Saya minta tolong kepada dia banyak. Saya berdoa banyak. Banyak sekali saya minta tolong. Karena saya kenal nama Yesus dari kecil. Namun ia belum ada di hati saya. Jadi setelah saya paham akan kebenaran itu dan menyadari diri saya orang berdosa yang hanya bisa diselamatkan dan diampuni oleh Yesus, maka kemudian saya berlutut dan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya mengerti bahwa saya orang berdosa dan membutuhkan pertolongan. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dalam nama Yesus, amin.
sederhana. Intinya, saya belum mengerti bahwa saya harus mengundang Kristus. Saya tahu saya orang berdosa yang pasti binasa tanpa Yesus. Dan saya butuh dia. Saya mengundang dia masuk. Saya mendengar ketokannya melalui buku itu. Amin. Nah, bagaimana hidup saya sesudah menerima Kristus? Setelah saya berdoa mengundang dia masuk ke dalam hati saya, perubahan yang saya alami adalah yang pertama, saya bisa menerima diri dan kekurangan saya dan tidak menjadi stres jika saya gagal. Baik di sekolah, saya selalu mengharapkan nilai 10, baik dalam kehidupan sehari-hari. Stres kalau tidak perfect. Yang kedua, tetapi sesudah saya terima Kristus, saya bisa terima kegagalan itu. Yang kedua, saya juga bisa menerima orang lain yang otaknya lamban atau enggak cerdas, ataupun orang yang ekonominya lebih rendah dari saya, tanpa membeda-bedakan mereka sama sekali. Yang ketiga, saya memiliki iman dan pengharapan ke depan bersama Tuhan saya, dan saya bisa mengatasi kondisi apapun yang ada. Yang keempat, hidup saya diubahkan hari demi hari. Bahkan sampai hari ini, saya menjadi kuat di dalam iman, seperti yang Bapak Ibu saksikan. Ayat yang mendukung saya sangat yakin bahwa saya telah menjadi anak-anak Allah, dan Allah memeteraikan itu dengan hadirnya Roh Kudus di dalam tubuh saya yang fana ini, sesuai janji dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, pasal 6 ayat 19-20, Efesus 1 ayat 13-14, Roma 8 ayat 14-16. Dan saya akan tinggal bersama dia selama-lamanya. Nah, inilah contoh, kiranya saudara dapat menirunya dan mempelajarinya serta mempraktekkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Hamba sudah membagikan bagaimana cara membuat kesaksian keselamatan, kesaksian bagaimana mereka menjadi manusia ciptaan baru-Mu, dan Hamba sudah memberikan contoh dari diri Hamba sendiri. Tuhan pakai untuk menolong banyak orang, banyak manusia ciptaan baru yang akan bergerak menjala manusia dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.